Jadi aksi polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat kemarin malam. Dalam kasus tersebut, Kabak Ops Polres Solok Selatan diduga menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan hingga tewas. Hari ini akan dilakukan pelepasan jenazah di Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Barat. Penembakan itu membuat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari tewas. Terkait kasus ini, polisi telah menangkap pelaku yaitu AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan. Polisi telah meminta keterangan dari 2 saksi serta menyita barang bukti termasuk selongsong peluru. Kepada Kompas TV melalui pesan WhatsApp, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membenarkan peristiwa polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Kombes Dwi Sulistiawan menyebut ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Perkembangan akan disampaikan. Saudara, lalu apa pemicu kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di sana. Rio, selamat siang. Apakah sudah ada perkembangan penyelidikan yang disampaikan pihak kepolisian terkait kasus polisi tembak polisi ini? Ya, Jihan dan juga saudara, dapat saya laporkan bahwasannya saat ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Padang, tempat di mana jenazah dari korban, yaitu AKP Ruli yang dimayangkan, dan nantinya siang ini habis Jumat, itu rencananya akan diselenggarakan upacara pelepasan jenazah, dan jenazah akan dibawa ke rumah dukanya di daerah Magetan. Dan untuk perkembangan jauh ini dari hal yang sudah disampaikan oleh Kapolda Sumbar, yaitu Irjen Suharyono, menyampaikan bahwasanya peristiwa ini disebabkan adanya perselisihan antara kedua belah pihak, antara AKP Ulil dengan AKP Dadang terkait dengan penertiban tambang ilegal yang sudah dilakukan oleh Reskrim Polres Solok Selatan. Dan dalam hal ini memang Kapolda belum merinci apakah ini ada hal yang menyebabkan Dadang itu membacking atau apa, tapi sejauh ini dalam sampaian dari Kapolda Sumbar itu baru menyampaikan bahasanya AKP Dadang masuk dalam kelompok orang yang kontra terhadap penertiban yang dilakukan oleh Reskrim dari Polres Solok Selatan. Demikian, Jihan. Iya, Rio, saya tidak mendengar jelas suara Anda. Lalu apakah sudah ada informasi apa yang memicu kasus penembakan ini? Ya, terkait apa yang memicu kasus penembakan ini, sejauh ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, dan dalam hal ini pihak Polda Sumbar, itu Kapolda Sumbar Irjen Suharyono, sudah menyampaikan bahwasanya perselisihan dipicu adanya penertiban galian C atau tambang ilegal yang dilakukan oleh Reskrim Polres Solok Selatan. Dalam hal ini Kapolda belum menyebut apakah AKP Dadang ini atau tersangka ini membacking salah satu dari tambang yang ditertibkan. Tapi dalam hal ini Kapolda menyebut bahwasanya AKP Dadang ini masuk dalam kategori orang yang kontra terhadap penertiban yang dilakukan oleh Reskrim Polres Solok Selatan di kawasan wilayah hukum Solok Selatan terkait keberadaan tambang ilegal. Demikian, Jihan. Ya, lalu apakah jenazah korban saat ini sudah dimakamkan, Rio? Ya, rencananya memang dari tadi pagi itu pemulangan jenazah akan dilakukan di pagi ini, tapi sampai saat ini memang terjadi beberapa kali pengunduran, dan rencananya pemulangan jenazah korban ini akan dilakukan nanti setelah sholat Jumat, dan jenazah korban itu akan dilakukan di upacara pelepasannya di Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk selanjutnya dibawa ke Bandara Internasional Minangkabau, dan jenazah korban ini akan diterbangkan ke Makassar. Demikian, Jihan. Ya, sejauh ini sudah berapa banyak saksi yang diperiksa terkait dengan kasus ini, Rio? Ya, terkait dengan pengembangan penyelidikan, Kapolda Sumbar sudah menyampaikan bahwasanya tadi pagi dini hari itu tersangka AKP Dadang sudah menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Dan dalam hal ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi yang berada di ruangan tempat di mana terjadinya di kawasan yang berada di TKP, yaitu di kawasan parkiran Polres Solok Selatan. Dan juga telah dilakukan permintaan keterangan terhadap Kapolres Solok Selatan sendiri. Dan sejauh ini baru 3, dan Kapolda Sumbar itu Irjen Suharyono menegaskan bahwasanya ini akan dituntaskan dalam 1 pekan. Jadi memang Kapolda menyebutkan bahwasanya ini akan disegerakan penuntasannya, dan targetnya adalah 7 hari. Demikian, Jihan. Bagaimana kronologi kejadiannya, bisa diceritakan? Ya, untuk kronologi kejadian berdasarkan keterangan dari Kapolda Sumbar memang menyebutkan bahwasanya AKP Ulil ini bersama tim Reskrim itu melakukan penertiban terhadap beberapa kawasan tambang ilegal yang berada di
wilayah hukum Polres Solok Selatan. Itu tempatnya adalah tambang galian C. Dan dari usai penertiban itu memang AKP Dadang itu mendatangi AKP dari Ruli Ulil ini. Dan dia mengintai setelah ketika Kasat Reskrim ini atau korban ini menuju ke kendaraannya, di sanalah dilepaskan tembakan oleh AKP Dadang. Dan dari keterangan Kapolda Sumbar itu ada 2 tembakan yang bersarang di bagian kepala dari korban. Demikian. Dian. Baik, penyelidikan masih terus dilakukan terkait dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, saudara, dipicu saling ejek. Aksi keributan antar pendukung terjadi saat debat terbuka pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Gianyar, Bali pada Kamis malam. Aksi keributan ini akhirnya berhasil diredam petugas keamanan yang berjaga di sekitar lokasi debat. Ya, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para aksi keributan yang terjadi melibatkan pendukung dari paslon Made Mahayastra Agung Mayun serta pasangan anak Agung Alit, Kakarsana dan Iwayan Tagel Arjana. Peristiwa keributan ini terjadi lantaran adanya kesalahpahaman antar pendukung paslon. Keributan bisa diredam petugas keamanan sehingga kericuhan tidak meluas. Tadi memang ada sedikit gesekan terkait suara, tapi tidak ada tindakan, hanya suara karena di satu pihak belum selesai bicara sudah ditanggapi dengan suara-suara miring dari paslon yang lain. Namun demikian sudah dipertemukan kedua belah pihak di belakang tadi dan sudah menyadari bahwa itu hanya kesalahpahaman. KPU Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu mulai mendistribusikan logistik pilkada ke PPK yang berada di Pulau Enggano, wilayah terluar Indonesia. Pendistribusian yang dilakukan melalui jalur laut ini memakan waktu kurang lebih 12 jam. Logistik untuk Pilkada 2024 mulai disalurkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara ke Kecamatan Enggano yang merupakan pulau terluar Indonesia dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, TNI, KPU hingga Bawaslu dan aparat setempat. Pendistribusian dilakukan lebih awal lantaran jarak tempuh yang memakan waktu 12 jam dan harus mengikuti jadwal penyeberangan kapal. Pendistribusian logistik ke PPK di Pulau Enggano ini terdiri dari 3.130 surat suara untuk Pilgub dan 3.130 surat suara Pilbub, serta kotak suara dan bilik suara. Setibanya di lokasi, logistik tersebut langsung disimpan dengan pengawalan ketat aparat hingga tiba nantinya waktu pencoblosan. Logistik dikirim menggunakan kapal feri. Dari KPU Bengkulu Utara, logistik dibawa menggunakan mobil minibus. Dan mobil minibus tersebut ikut mengantar ke Pulau Enggano. Pengawalan dilakukan secara ketat oleh TNI Polri, Bawaslu, KPU, PPK Enggano, dan pihak Kecamatan Enggano. Tidak ada cuaca bagus sehingga pengiriman logistik tepat waktu. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menargetkan menyelesaikan proses pendistribusian logistik pilkada pada Sabtu besok. Menurut rencana, pendistribusian logistik juga akan dilakukan di wilayah kepulauan. KPU Republik Indonesia bersama KPU Banten dan Kabupaten Serang mengecek gudang keberadaan logistik. Apakah sudah mencapai 100% pasca dilakukannya sortir dan surat suara hingga packing logistik. Pihak penyelenggara pilkada menargetkan pendistribusian logistik pilkada serentak 2024 bisa rampung pada Sabtu mendatang. Kita targetkan selesai distribusi, mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak gangguan. Ini tanggal Sabtu ya, tanggal 23 November sudah terdistribusi semua ke masing-masing kecamatan. Gitu. Mau tidak mau, karena ini mendekati hari H, kita juga harus melakukan pengecekan. Ya kita kan melibatkan banyak orang, maka juga kita lakukan kontrol ulang. Jadi melibatkan itu teman-teman PPK kita ambil, walaupun kita sudah meminta pihak ketiga melakukan setting ya. Maka
pengesetan berdasarkan kebutuhan di tiap kecamatan dan TPS. Tapi sebelum dipacking, sebelum dikirim, kita minta PPK melakukan hitung ulang, kemudian ngecek ulang. Di KPU Republik Indonesia saat ini mengecek persiapan khususnya dalam rangka distribusi logistik, dan alhamdulillah di KPU Kabupaten Serang manajemen pengelolaan logistiknya cukup bagus, gudangnya cukup bagus, terus kemudian tata kelolanya juga cukup bagus. Untuk sortir, kemudian lipat, packing sudah selesai semua, bahkan sudah dicek akhir untuk supaya tepat jenisnya, tepat jumlahnya, dan kemudian juga untuk waktu tepat pengirimannya. Sementara itu, pihak KPU juga meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK agar saat logistik tiba dilakukan pengecekan untuk mengantisipasi kurangnya kebutuhan logistik di setiap tempat pemungutan suara. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, Jawa Barat menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara di Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Antusiasme warga mengikuti simulasi pencoblosan cukup tinggi, terlihat dari jumlah warga yang terdaftar. Simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara pemilihan Gubernur Jawa Barat dan pemilihan Wali Kota Sukabumi di TPS 01 Kelurahan Gunung Paran, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat digelar KPU Kota Sukabumi. Simulasi ini dalam rangka menguji kesiapan para petugas TPS jelang pencoblosan pada 27 November mendatang. Sosialisasi ini cukup baik, terutama bagi pemilih pemula ataupun lansia dan penyandang disabilitas. Diharapkan dengan adanya kegiatan simulasi ini, baik warga maupun petugas TPS sudah siap menyambut pelaksanaan pilkada pada 27 November mendatang. Ini kita melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wali kota serta wakil wali kota. Untuk TPS ini memang menggunakan DPT yang ada di TPS 1 Gunung Parang, ya, TPS 001 dengan jumlah DPT 510 orang. Namun demikian memang untuk pasangan calon gubernur, wakil gubernur dan wali kota serta wakil wali kota kita menggunakan surat suara simulasi, artinya tidak real ya. Saudara, pemerintah Kota Jayapura menggelar apel pasukan keamanan dan penyelenggara Pilkada 2024. Apel pasukan keamanan dan penyelenggara Pilkada dilaksanakan di Taman Imbi Kota Jayapura. Apel pasukan yang dipimpin penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, diikuti ratusan peserta dari KPU, Bawaslu, personel TNI Polri, Linmas, petugas PPD, PPS, hingga petugas KPPS se-Kota Jayapura. Dalam arahannya, penjabat Wali Kota Jayapura meminta seluruh masyarakat Kota Jayapura untuk menyukseskan pilkada dengan datang ke TPS pada 27 November mendatang. PJ Wali Kota juga meminta seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi netralitas, sehingga bisa mewujudkan pilkada yang aman dan damai. Pertama, kita memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Jayapura yang sudah terdaftar sebagai pemilih, mereka datang dan ikut pencoblosan. Itu yang pertama, pesan yang pertama. Yang kedua, kita memastikan bahwa pencoblosan itu dilakukan tanpa ada kegiatan intervensi oleh siapapun, berjalan dengan baik, begitu. Saudara, motor